Berjumpa lagi dengan Kak Puspa. Perhatikan gambar ini. Ini gambar apa ya? Ya, ini adalah reklame. Adik-adik, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang reklame. Ada pengertian, ciri-ciri, fungsi, jenis, dan contoh reklame. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reklame adalah sebuah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan dengan kata-kata dan gambar yang menarik. Sedangkan menurut Barata, reklame adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau ide, barang atau jasa dengan maksud untuk menarik perhatian orang-orang terhadap ide, barang, atau jasa yang diinformasikan tersebut. Nah, ciri-ciri reklame itu apa ya? Pertama, reklame itu singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Reklame juga menarik dan mencolok. Selanjutnya, reklame itu jujur, artinya apa yang ada di reklame itu sesuai dengan kenyataan. Dan reklame itu dilakukan secara berulang-ulang. Tujuannya apa? Supaya masyarakat semakin ingin mengikuti ajakan dari reklame. Pernah dengar tentang iklan? Apa ya bedanya reklame dengan iklan? Sebenarnya, hal yang membedakan reklame dengan iklan itu adalah isi konten yang ada di dalamnya. Iklan memiliki bentuk teks yang penyampaiannya lebih panjang. Iklan berisi informasi yang sangat detail. Iklan biasanya dapat dijumpai dalam bentuk teks yang sangat panjang. Bahkan ada juga loh iklan dalam bentuk artikel. Nah, iklan memanfaatkan media cetak seperti majalah, brosur, dan lain sebagainya. Sedangkan reklame isinya lebih singkat. Reklame dihiasi dengan seni grafis dari tulisan dan gambar yang menarik. Fungsi reklame apa ya? Pertama, fungsinya adalah memberikan informasi kepada khalayak atau konsumen tentang perusahaan, produk, atau barang maupun jasa. Yang kedua, reklame berfungsi untuk memengaruhi atau membujuk khalayak atau konsumen sehingga mereka ingin melakukan pembelian. Reklame juga menciptakan kesan tertentu tentang jasa atau barang yang direklamekan. Kemudian, reklame memberikan kepuasan tertentu sesuai keinginan konsumen. Dan yang terakhir, reklame merupakan alat komunikasi antara penjual dengan calon pembeli atau konsumen. Kita pelajari yuk contoh dan jenis reklame. Yang pertama, ada reklame yang dibuat berdasarkan tujuan pengadaannya, yaitu komersial dan non-komersial. Reklame yang bersifat komersial itu memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari produk atau jasa. Sedangkan reklame non-komersial bertujuan untuk mengajak masyarakat mengikuti suatu gerakan atau bisa juga berupa layanan masyarakat dari pemerintah. Nah, yang kedua, reklame berdasarkan sifatnya. Yang pertama, ada reklame yang bersifat penerangan. Reklame jenis ini fokus pada informasi, jadi penggunaan kata-katanya juga lebih mengarah ke sesuatu yang informatif daripada persuasif. Reklame ini memiliki tujuan utama untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Fokusnya adalah supaya informasi yang tertera bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Jangan sampai terdapat kata-kata atau kalimat yang menimbulkan kesalahpahaman, agar informasi yang tersebar di masyarakat juga tidak menjadi ambigu dan tidak jelas, karena informasi yang dari awalnya sudah ambigu. Contoh reklame yang bersifat penerangan itu adalah reklame tentang cara pengurusan SIM, reklame tentang cara pengurusan KTP, reklame tentang cara pendaftaran peserta didik baru. Nah, berdasarkan sifatnya, reklame yang kedua adalah reklame yang bersifat peringatan. Reklame ini bertujuan
untuk memperingatkan masyarakat akan suatu hal yang penting. Masyarakat tidak boleh mengabaikan peringatan yang semacam ini karena biasanya mengandung pesan yang benar-benar penting dan harus masyarakat perhatikan. Selain pesan yang memperingatkan akan suatu hal, biasanya juga terdapat gambar yang tertera sebagai pelengkap agar reklame menjadi lebih informatif dan masyarakat menjadi lebih memperhatikannya karena gambar-gambar yang ada. Contohnya adalah reklame peringatan yang tertuju kepada pengguna jalan agar selalu hati-hati saat berkendara. Nah, yang ketiga, berdasarkan sifatnya, ada reklame yang bersifat ajakan. Reklame ini biasanya menggunakan kata serta kalimat yang persuasif agar masyarakat tertarik untuk mengikuti ajakan yang tertera. Jenis yang seperti ini bisa berisi ajakan untuk membeli suatu produk, menggunakan suatu layanan jasa, atau berisi ajakan untuk melakukan suatu gerakan yang tidak ada hubungannya dengan produk ataupun jasa tertentu. Contoh dari reklame semacam ini adalah ajakan untuk memakai masker dan menjaga jarak untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, sekarang reklame berdasarkan tempat pemasangan. Ada dua loh, yaitu jenis indoor dan jenis outdoor. Reklame yang termasuk ke dalam jenis ini merupakan reklame yang biasanya terpasang di dalam ruangan. Pada umumnya, bahan untuk membuat reklame yang satu ini tidak memiliki kemampuan untuk bertahan dari cuaca di luar ruangan. Jenis reklame ini tidak bisa bertahan apabila berada di luar ruangan. Contoh, reklame yang biasanya terdapat di pusat pembelanjaan seperti mall. Nah, yang kedua adalah jenis outdoor. Jenis yang satu ini merupakan jenis yang biasanya dapat kita temukan di tepi jalan. Desain dari jenis outdoor ini biasanya sudah dibuat agar bisa bertahan dari teriknya matahari ataupun dari air hujan. Sehingga ketika berada di luar ruangan, jenis outdoor ini mampu bertahan dan tetap dalam kondisi yang baik. Kemudian, ukurannya biasanya lebih besar dari jenis indoor. Hal ini terjadi karena letaknya di luar ruangan sehingga apabila terlalu kecil, maka tulisan atau gambarnya tidak bisa terlihat dengan jelas. Contohnya adalah spanduk, papan nama, dan baliho. Nah, sekarang reklame berdasarkan media yang digunakannya. Ada media audio. Reklame ini memanfaatkan audio sebagai penyampaian informasi. Contohnya, radio. Yang kedua, media visual. Media visual memanfaatkan visual seperti tulisan dan gambar untuk menyampaikan informasi. Contohnya, baliho yang ada di pinggir jalan. Nah, yang ketiga, media audio visual. Reklame ini memanfaatkan audio dan visual untuk menyampaikan informasi. Contohnya adalah iklan yang ada di YouTube atau televisi. Reklame selanjutnya adalah reklame berdasarkan bentuknya. Yang pertama, spanduk. Spanduk adalah reklame yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas dengan media kain atau sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis. Yang kedua, brosur. Brosur adalah reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan informasi lebih rinci dan jelas. Reklame jenis ini disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami oleh target pembaca. Yang ketiga adalah poster. Poster adalah reklame yang berupa selebaran kertas dengan berisi gambar dan tulisan. Reklame jenis ini dibuat semenarik mungkin. Untuk penyebarannya, poster ditempel di tempat-tempat umum yang strategis dan mudah dijangkau oleh publik. Selanjutnya ada baliho. Baliho adalah
reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran besar. Baliho dipasang di tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar, kuat, dan semi permanen. Nah, ada juga billboard. Kalau billboard itu adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran besar seperti baliho. Hanya saja reklame jenis ini ditempatkan pada atap dinding toko atau instansi tertentu dengan sifat permanen. Yang keenam adalah banner. Banner adalah jenis reklame yang bentuk dan isinya sama dengan baliho dan billboard, namun dengan ukuran lebih kecil. Banner ditempatkan di dalam atau depan ruangan atau toko menggunakan penyangga. Dan yang terakhir adalah leaflet. Leaflet adalah reklame yang berupa lembaran kecil yang dilipat dan berisi informasi lengkap dan rinci. Penyebaran leaflet dilakukan dengan cara diletakkan di tempat yang mudah diambil, disebarkan, atau diberikan langsung kepada konsumen atau target pembaca. Ya, demikianlah materi kita tentang reklame. Terima kasih.